Ku cinta selamanya. 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 Benar Tuhan, Engkaulah yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus setia mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Walaupun di depan hujan Tuhan, hujan dengan begitu derasnya Tuhan. Tapi itu tidak dapat membatasi hati anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau sharing Tuhan, biarlah setiap firman ini Tuhan boleh menjadi pedang bermata dua, memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, yang tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Urapi lidah dan mulut hamba Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk sharing malam ini. Sedikit masih meriang-meriang karena tiba-tiba semalam dapat bonus demam. Tapi saya percaya Tuhan mampukan. Saya doa, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan untuk saya sharing malam ini, saya mau dong sembuh. Ya, puji Tuhan, sudah. Ya, malam ini saya mau sharing firman, boleh ditampilkan? Modal dengkul, ya. Modal dengkul. Ini terinspirasi dari kalau misalnya dulu yang angkatan saya mungkin kalau yang di Jakarta tahu koran Pos Kota, terus ada si Ali Oncom. Nah dia tuh tipe-tipe pakai bajunya begini nih. Nah ini saya minta AI tolong buatkan ya, karena cari gambarnya di Google ternyata nggak ada. Ya, jadi kenapa sih bisa bikin firman judulnya Modal Dengkul? Kalau saya percaya di sini ada beberapa yang rajin koran beliau ya. Nah, mami tuh setiap pagi biasanya tuh sering doa. Sering doa, Tuhan buat anak-anakmu yang gak ada modal, gitu ya. Kau yang curahkan modal, kau yang berikan modal. Kan kalau saya koran beliau itu pasti saya loudspeaker kan, sambil ngapain kan. Itu kita berdua, saya dan Ricky pasti langsung bilang, amin gitu ya. Nah kenapa? Kenapa kita mengimankan seperti itu ya? Karena buat beberapa tahun ini, sejak 2020, ya kami itu mengalami yang namanya usaha itu mengalami kemunduran. Namanya usaha kemunduran kan mungkin kita dari modal yang lumayan besar karena penjualan menurun, modal jadi semakin menciut ya, tergerus gitu. Jadi nah itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran, ketakutan, kesesakan, udah mulai merasa galau gitu loh. Ini bukannya nambah malah nombok nih, kurang terus gitu kan. Mungkin kalau ada yang sudah punya tabungan melihat nominal-nominal di buku tabungan gitu kan, kurang gitu ya. Nah, itu yang kita alami. Sebagai pengusaha juga otomatis kalau modalnya menurun terus, kita jadi pesimis benar ya. Kita jadi pesimis, kita jadi takut melangkah. Jadi rasanya nggak berani berinovasi. Kalau saya dulu rasa ya mungkin savingnya ada gitu. Jadi saya berani bikin gebrakan-gebrakan baru gitu, buat bikin baju apapun modelnya karena kita kebetulan bergerak di dagang baju gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dari situ merasa nggak boleh sampai salah perhitungan lagi nih, salah melangkah bisa minus gitu kan. Sedangkan ini kita jaga-jaga udah bener-bener udah sampai poinnya tuh udah sampai batasnya udah alert merah gitu loh. Nah seperti itu. Jadi puter otak gimana caranya nih buat nambahin income kita. Sampai ya kalau kemarin itu sempat ngetren yang pergi kerja ke luar negeri. Ya kita sih nggak kepikiran buat ke Kamboja ya. Jadi kepikirannya wah mau ke Amrik nih gitu kan karena kebetulan ada keluarga di sana gitu kan. Jadi mau ke US deh. Gitu. Tapi memang dulu nih tahun 2005 kami juga pernah punya planning seperti ini. Gitu. Karena abis lulus kuliah gabut ya anak muda tahu gabut ya. Jadi nggak tahu mau ngapain. Kamrik aja lah berapa pasang tuh kemarin itu sempat 3 pasang kalau dulu. Tapi sekarang ini
ya udahlah coba lagi gitu, mau coba lagi tapi hitung-hitung wah sayang juga nih ya buat duit visanya. Karena kan katanya kalau ada trik-triknya lah, mau ngajuinnya visa mesti berapa orang segala macam. Itu juga ya kita mikirin gitu. Modalnya segini dengan harapkan hasil yang luar biasa gitu kan ya. Harapannya seperti itu. Sebagai anak Tuhan yang mungkin sudah lebih lama, saya senantiasa, maksudnya sering gitu yang ngajarin, ayo kita mengandalkan Tuhan sebagai PKS ya, dulu PKS yang bisa ngomong doang tapi dalam melakukan tuh masih kurang gitu. Jadi ternyata tuh nggak gampang ya buat tetap mengandalkan Tuhan, tetap berada dalam kedaulatan Tuhan untuk masalah yang seperti ini, untuk masalah yang kita alami. Di saat kita di luar, maksudnya bukan orang yang mengalami, mungkin kita bisa kasih tahu gini gini gini. Tapi di saat kita yang mengalami sendiri itu bisa ngeblank. Jadi di saat itu ya putar otak, dari bikin kue lah ya kan, jualan ini jualan itu, bikin buke ya kan, bikin buke segala macam. Nah, suatu hari, firman Tuhan di dalam renungan firman Tuhan yang biasa saya baca setiap pagi, ingatkan saya soal Elisa dengan janda yang terlilit hutang. Itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6. Ini ya gambarnya nih, Elisa dan, janda yang terlilit hutang. Dia, tuangin buli-buli ya, banyak. Kita baca ya, ada 6 ayat. Satu, kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Next. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Next. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya, kita belajar dari janda miskin itu. Pertama, bukan kita, saya yang belajar. Pertama, waktu suaminya meninggal itu ternyata meninggalkan hutang. Udahlah sedih, kan ditinggal teman pasangan hidup, anak 2, masih kecil-kecil kalau di gambar ini ya. Terus udah gitu ada utang lagi gitu kan. Udahlah sumber pencari penghasilan gak ada, tapi malah dapat hutang. Dia bingung dan dia ngadu kepada mentor suaminya, gitu ya. Jadi dikasih tahu. Respon janda ini kalau menurut saya dia baik. Dia ngadu, bukannya boleh nggak pinjemin duit saya buat saya lunasin hutangnya. Dia bukan yang ngomong bisa nggak cariin saya pekerjaan atau apa. Dia ngadu gitu loh. Sampai mentornya bilang buat dia nyari buli-buli. Coba kalau saudara bayangkan, masuk akal nggak? Apakah saudara mau melakukan hal itu gitu? Kalau misalnya lagi kepepet, malah disuruh ke tetangga gih, mintain apa, kalau zaman kita mah toples lah ya bilangnya, toples. Mungkin kita semua bakalan mikir gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari kondisi ini, si janda itu nurut. Kenapa janda itu nurut? Karena dia udah kepepet, udah buntu. Kalau kemarin ibadah pertama, Ciami bilangnya apa, sibutun topya. Ya, ya, ya gitulah ya gitu. Jadi kalau saya dapatnya tuh ya itu lebih 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 mentok daripada kepepet gitu loh. Udah bener-bener nggak bisa kemana-mana ya Mia, kanan kiri udah nggak bisa, mundur udah nggak bisa gitu loh. Jadi ya karena udah kepepet orang ngomong apa juga dilakuin gitu. Nah setelah itu jadi dia manut aja gitu kan. Dan dia dengan dengan menurutnya dia lakuin, nggak bertanya-tanya. Kadang kan mungkin Kak, "Ngapain sih? Buat apa sih?" Gitu. Kadang banyak,
kita itu kalau disuruh saya doa aja deh, doa. Pasti kita mikir, emang kalau doa aja bisa dapat solusinya dari masalah kita, gitu. Kadang kita mempertanyakan gitu loh, apa langkah-langkah yang, orang kasih tahu ke kita gitu. Nah jadi, untuk kisah Elisa dengan janda ini jadi satu peneguhan buat kami gitu ya. Jadi kita ceritalah gitu kan, karena kita satu komsel dengan Ko Toki dan Cerika, jadi mereka juga banyak mementori kami gitu ya, soal usaha ini kita cerita-cerita, satu ketika, Ko Toki bilang, "Yuk puasa," gitu, puasa buat, ini. Kita berdua juga, "Loh kita nggak kepikiran ya buat puasa," gitu. Karena selama ini ada beberapa kali Tuhan suruh kita puasa gitu. Dan akhirnya kami manut gitu, kami puasa, kami jadi rajin berdoa. Biasanya kan doa cuman kalau malam sebelum tidur mesbah keluarga sama anak-anak berempat gitu ya. Kali ini pagi-pagi anak-anak udah berangkat sekolah, kita berdua mesbah doa lagi gitu. Kami dengan berlutut, makanya tadi dibilang modal dengkul. Kami berdoa bukan duduk lagi, tapi kami berlutut, bergandengan tangan, kami berlutut menggunakan dengkul kami, menggunakan lutut kami, dan kami bercucuran air mata, menangis gitu ya. Dan ternyata Tuhan bekerja. Nah, gimana Tuhan bekerjanya? Saya panggil yang mengalaminya. Silakan Pak Riki, tepuk tangan dong. Ini pakai rayuan maut dulu ini. Shalom semuanya. Hari ini saya ingin cerita yang Tuhan bekerja luar biasa bagi hidup kita. Terutama sama seperti judul sharing pada saat saya udah mentok dan tidak ada jalan keluar, satu-satunya jalan yang tersisa hanya beberapa bulan yang lalu penurunan yang jam dan aku masuk berarti sepi, orang-orang seperti tiba-tiba saya itu merasa tertekan, stres, bingung, mulai kehilangan di tengah keputusasaan itu saya sadar bahwa saya itu nggak bisa bergantung sama kekuatan saya mengambil waktu untuk benar-benar berlutut dan merendahkan diri saya di hadapan terus saya menangis dan berdoa, Tuhan kalau kau tidak bekerja saya tidak punya jalan lain lagi. Singkat cerita tidak lama setelah itu gitu ya, Tuhan mulai menjawab doa. Saya ingat 2 hari sebelum waktu lebaran saya mendapatkan orderan tangan panjang warna karena saya tidak memiliki barang itu dan waktu itu disepakati cuma ada waktu 2 minggu dan sebentar lagi lebaran itu kan tidak ada karyawan yang bakal kerja lagi terus ya akhirnya saya meminta barang ke tetangga toko terus barang dengan warna yang diminta tidak ada stoknya terus ternyata akhirnya saya rayu pelanggannya keluar pak atau apa gimana gitu. Terus akhirnya dia mau ganti warnanya nggak apa-apa katanya ganti warna aja yang kamu ada banyak barangnya apa kasih tahu saya aja gitu. Udah itu ya udah terus setelah warnanya diganti terus akhirnya udah sepakat terus malah dia malah menambah kuantitinya lagi lebih banyak. Terus itu kejadian di bulan April. Sekarang kejadian ada di bulan Desember tiba-tiba saya juga dapat orderan besar lagi gitu polonya tangan pendek tangan panjang sekarang polo tangan pendek warnanya biru muda lagi
barang stok gitu. Terus waktu yang harus saya iniin cuma 5 hari doang, harus ada barangnya itu. Yang ini apa? Yang ini ribuan. Terus saya itu sempat panik, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti Tuhan. Lalu saya datang lagi ke toko, dan saya tanya barang tersebut ada nggak. Toko yang pertama dia cuma kasih tahu, ya saya punya stok cuma segini doang. Akhirnya saya lari lagi ke tetangga toko lagi yang kedua, ada segini. Saya totalin, ternyata puji Tuhan cukup seperti yang orderan dia. Itu ya udah saya ambil dari mereka dengan cepat, terus kirim ke tempat sablon yang pelanggan itu sebutkan. Terus yang paling mengejutkan buat saya itu pelanggan tersebut langsung bayar transfer cash gitu ya, terus langsung lunas. Terus jumlahnya juga sangat besar, hampir 3 juta, dan mereka itu tidak menawar sama sekali yang barang saya siapkan. Pembayaran ini adalah pembayaran terbesar yang saya terima waktu saya membuka toko dari awal buka toko. Saya gemetar, bukan karena besar nominalnya, tapi karena saya tahu ini adalah tangan Tuhan bekerja. Saat saya tidak punya daya, Tuhan tunjukkan bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar hanya lewat modal, lewat ya ini saya kasih tahu gitu. Kita harus punya kerendahan. Makasih Pak Riki perhatiannya. Ya, jadi benar-benar Tuhan yang buka jalan gitu ya. Karena untuk bikin barang ini kan modalnya rada tinggi. Pertama sih dia merasa skeptis. Karena pikir harusnya kalau kita punya barang yang lebih gede. Ya, itu kan penjual kan namanya penjual pasti begitu. Ya saya bantu ingetin. Kamu pikir tuh, kita nggak punya barang, kita nggak keluar modal, tapi dalam hitungan sehari langsung dapat untung gitu loh. Untungnya ya memang lebih besar kalau kita punya barang sendiri. Tapi kan itu kalau kita punya barang sendiri, barang itu mesti tumpuk berapa lama dulu baru jadi duit gitu. Jadi oh ya, dia jadi terbukakan pikirannya. Jadi ini memang benar-benar Tuhan yang kirimkan gitu loh. Tuhan yang kasih mujizat. Tanpa punya modal, kita bisa langsung dapat untung gitu ya. Dan itu kerjaannya bukan yang kalau orang pikir kan bisa seminggu nih, kalau dapat proyek bisa seminggu, 2 minggu. Kalau ini hitungan hari, 2-3 hari beres gitu. Dan juga puji Tuhan, ini saya percaya benar-benar Tuhan yang kirimkan. Kenapa? Karena saya selalu minta Tuhan, minta langganan yang gak bawel. Karena biasanya kalau proyek gede gini ada aja, ya Ci barangnya kurang. Tapi kemarin sempat ada sih, barangnya katanya ketukar ukurannya. Tapi itu semua bisa terus selesaikan gitu loh, karena dia nambah orderan lagi. Jadi itu benar-benar satu kemudahan yang kami alami gitu loh ya. Karena biasanya ya kalau bisa ngomong banyak tingkoleknya kalau pesan-pesan banyak. Apalagi ibu-ibu ya, percaya ibu-ibu di sini kalau belanja nggak nawar nggak bisa ya. Rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah ini ibu-ibu pesan barang banyak tapi dia nggak nawar, itu luar biasa gitu. Jadi betapa kami mengalami karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat berdoa seperti ini gitu. Lanjut kita lihat di Lukas 22, kita lihat ya Tuhan Yesus kita sendiri. Kita baca sama-sama yuk di ayat 1. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, dia mau berdoa, berseru kepada Bapa. Gitu loh. Next. Berdoa dengan berlutut sebagai ungkapan kerendahan hati dan pengakuan akan kebesarannya. Sebagai bentuk kita juga berserah pada kedaulatan Tuhan. Kadang ya ini bukan kadang, Yeni model lama tuh seperti ini.
Walaupun berdoa, habis doa tetap mikirin, mesti ngapain, mau ngapain. Ternyata Tuhan bisa adakan gitu loh. Tuhan bisa adakan mujizat yang seperti ini dan ini bukan terjadi sekali 2 kali, ini terjadi 3 kali gitu. Jadi Tuhan bisa kirimkan berkat yang melampaui akal pikiran kita gitu loh. Di saat kita merasa, "Wah nggak ada jalan, wah nggak ada pintu yang terbuka." Tapi Tuhan kirimkan tuh gitu. Saya inget banget waktu si Ricky lagi seneng-senengnya begini, dia bilang, yang tahu nggak? Itu doa. Tuhan, tolong Tuhan, dia bilang. Saya inget banget sampai sekarang saya merema gitu, dia sambil ngomong, Tuhan tolong Tuhan, semua langganan-langganan yang belanja udah lama, nggak pernah datang, yang belanja banyak-banyak, Tuhan datangkan sekarang Tuhan. Nah ini sebenarnya 3 orang customer kami yang belanja banyak-banyak ini, dulu berapa tahun yang lalu tuh udah pernah belanja gitu. Jadi itulah yang namanya perkataan punya kuasa gitu ya. Tuhan jadikan itu gitu loh. Kadang kita nggak kepikiran hal-hal setiap kita cuma dibilang jangan ngomong negatif, ya kan jangan ngomong yang nggak bener. Gitu. Tapi kita lupa mulut ini punya kuasa buat menjadikan apa yang kita nggak pikirkan. Itu satu yang saya sampai wah suamiku sudah berubah gitu ya, sudah mengalami Tuhan secara pribadi gitu. Nah itu yang, saya merasa diberkati ya. Jadi bukan masalah berkat materi ini gitu loh, tapi dengan diam, dengan kami mengalami berkat yang seperti ini, kami merasa Tuhan benar-benar ada. Di saat mungkin waktu dulu usaha kami gampang kan, mudah buat dapetin duit itu mudah banget, gampang. Makanya saya itu boros gitu. Saya itu boros, saya pakai duit gampang, soalnya cari duitnya gampang gitu loh. Jadi di saat hidup senang, saya bisa, oh ya saya mau saya mau, bekerja buat Tuhan. Disuruh apa di gereja, mau gitu kan ya. Tapi di saat saya mengalami kesulitan, kesusahan, dengar lagu pujian, nangis, dengar firman Tuhan, nangis gitu ya. Apakah saya bisa tetap setia gitu? Tetap setia dalam setiap pelayanan saya, dalam setiap, eee, disiplin rohani saya gitu ya. Kita baca di Keluaran 8 ayat 2 dan 3, sama-sama ya, 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Keluaran 8 ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Ya, seperti itulah yang Tuhan ajarkan buat kami, terutama buat saya ya, tentang kerendahan hati. Bagaimana Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kami. Bukan kepintaran, bukan pengalaman, bukan kekuatan. Karena dulu mikirnya masih muda, masih kuat, hajar. Bisa ngapain, gas gitu ya. Tapi hari-hari ini udah berasanya kerja berat dikit, pegel nih pinggang gitu ya. Tapi bukan itu. Jadi benar-benar diajarkan, yuk hidup mengandalkan Tuhan. Hari-hari gini banyak orang bilang hidup susah. Ayo kita tunjukin. Anak-anak Tuhan gak ada yang susah. Walaupun mungkin kita nggak sebanyak dulu dapetnya, tapi kita tetap dipelihara, kita tetap berkecukupan. Tinggal kita kelola apa yang Tuhan berikan buat kita gitu loh. Itu saya juga mau sampaikan buat teman-teman yang mungkin saat ini merasa mau usaha apa, nggak ada modal. Buat anak-anak muda yang merasa, aduh calon perintis nih bukan pewaris, ya kan? Zaman-zaman sekarang gitu kan mikirnya, perintis bukan pewaris nih. Ya so what? Kita punya warisan karena Allah kita, Bapa kita yang ajaib, dahsyat, maha kaya. Bumi ini dengan segala isinya punyanya Dia. Tinggal minta. Gitu. Jadi apa ya? Saya kadang suka bilang begini, kita tuh berasa religius kalau lagi di tempat parkir, apalagi kalau parkir cepek tuh kan. Cepek tuh susah banget parkir mobilnya.
pasti saya selalu doa, Tuhan minta parkir dong yang deket-deket itu. Saya selalu kayak gitu. Makanya pas dengar firman Tuhan negur, ya siapa yang lebih religius saat lagi cari parkiran? Oh ya saya. Saat cari parkiran doang baru doa gitu ya. Tapi enggak, kita jangan lupa gitu loh. Kalau di saat kita merasa mau usaha ini, usaha itu nggak ada modal, kita minta. Jangan lupa minta karena dia Bapak kita kaya. Karena dia sumber kehidupan dan sumber segala-segalanya dalam hidup kita. Terakhir, kita buka di Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Selain kita mau melangkah, kita juga perlu berhikmat ya. Tetap gandeng tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan. Itu aja,